Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi untuk melakukan sesi kuliah di blok kedokteran haji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Fitriya Nurhidayah, spesialis penyakit dalam. Hari ini kita akan membahas atau berdiskusi tentang salah satu materi kuliah yang bernama emerging disease ya. Emerging disease ini adalah penyakit-penyakit yang akan ada atau kemungkinan akan muncul pada saat musim haji ya. Jadi nanti akan membahas terutama penyakit-penyakit yang bersifat infeksius ya dari berbagai negara, dan karena besok haji itu adalah satu tempat di mana semua orang dari berbagai negara berkumpul, sehingga ada kemungkinan akan terjadi suatu transmitted disease ya. Oke, baik, kita mulai untuk penyakit-penyakit yang mungkin muncul pada saat besok pada musim haji, yaitu terutama penyakit infeksi. Yang pertama adalah meningitis, kemudian infeksi MERS coronavirus ya. Kemudian ada juga COVID-19. Nah, ini adalah penyakit yang masih pandemi sampai saat ini ya. Kemudian yang keempat adalah influenza. Nah, kita akan membahas satu persatu dari penyakit ini ya. Oke, yang pertama adalah meningitis. Oke, ini sudah cukup umum ya, sering didengar oleh kalian juga. Berarti penyakit meningitis ini bisa muncul dari mana saja ya. Tetapi yang paling sering ya, meningococcal disease ini diakibatkan oleh salah satu bakteri gram negatif diplokoki yang dinamakan Neisseria meningitidis ya. Tetapi bukan hanya dari bakteri ini saja ya, tetapi yang paling sering dari bakteri yang paling sering menjadi infeksi meningitis adalah Neisseria meningitidis. Nah, bakteri ini seperti kalian lihat ada di samping ini, dia diplococcus ya, jadi bentuknya kokus dan senangnya berpasang-pasangan ya, makanya dinamakan diplococcus. Nah, penyakit meningococcal ini paling sering mengenai anak yang masih kecil ya, jadi di umur di bawah remaja ya. Kemudian sekitar setengah sampai 10/100.000 kasus itu tetap berada di luar epidemic area. Jadi di tempat-tempat yang sebenarnya tidak pernah muncul meningitis pun masih ada kemungkinan muncul setengah sampai 10 kasus. Nah, tetapi kalau di area yang epidemik itu bisa mencapai 1.000 kasus dari 100.000 penduduk, jadi cukup banyak ya. Nah, overview sedikit tentang epidemiologi dari infeksi meningococcal ya. Jadi meningococcal ini bisa bersifat endemik di suatu area, tapi bisa juga bersifat epidemik kalau semakin luas ya. Nah, dalam 1 tahun ya, global di seluruh dunia itu ada sekitar 500.000 kasus infeksi meningococcal disease ya. Dengan case fatality rate-nya itu bervariasi antara 5 sampai 20%. Nah, insidensinya ini berbeda-beda ya, karena ada berbagai faktor yang bisa menjadikan insidensinya berbeda. Di antaranya ada karena umur ya, mungkin karena tadi yang lebih muda infeksinya akan lebih rentan terkena infeksi, kemudian lokasi geografis dan juga musim. Nah, seperti misalnya pada area yang di barat ya, daerah negara-negara barat itu hanya sekitar kurang dari 1 sampai 3 kasus saja per 100.000 penduduk, sedangkan pada negara-negara berkembang seperti negara kita itu sampai 10 sampai 25 kasus per 100.000 penduduk. Jadi bisa dibandingkan ya, bisa berkali-kali lipat ya. Nah, inilah pentingnya karena tingginya angka kasus pada negara berkembang ya, kita penting untuk men-track asymptomatic carriers. Jadi kadang-kadang ada orang yang memang memiliki bakteri meningitidis ini tetapi dia tidak bergejala. Itu yang kita sebut carrier ya. Terutama carrier ini untuk para dewasa ya yang kekebalan tubuhnya cukup baik. Nah, apalagi ini mungkin angka-angka ini kadang-kadang masih belum valid ya, terutama karena pada negara-negara tertentu ini reportnya
itu kadang-kadang underreport. Jadi ada kasus-kasus yang memang tidak terdeteksi bahwa ini adalah suatu infeksi meningococcal disease ya. Jadi hanya cukup diterapi tetapi tidak dilacak ya, sehingga angka ini kemungkinan mungkin masih bisa jadi lebih besar lagi, terutama di negara-negara yang berkembang. Nah, kemudian di sini ada meningitis belt ya. Jadi meningitis belt ini adalah satu area di mana ada di Afrika yang insidensi rate-nya terhadap meningitis itu sangat tinggi ya, terutama di daerah terutama di musim-musim kering ya, antara Desember sampai Juni ya, dan ini akan meningkatkan resiko terhadap travelers, jadi orang-orang yang bepergian ke daerah sub-Saharan Afrika ini sekitar 0,4 per 100.000 travelers. Ini kemungkinan bisa terjadi meningitis karena melakukan perjalanan ke daerah tersebut. Nah, perjalanan haji ke Saudi Arabia ini juga sangat berhubungan dengan outbreaks ya, terutama karena memang banyak orang-orang di seluruh dunia yang masuk ke daerah yang sama, dan itu ada kemungkinan juga dari orang-orang yang berada di sub-Saharan Afrika yang masuk ke situ, dan ini mengakibatkan terjadi outbreak ya. Kasusnya menjadi tinggi sekali karena angka infeksiusnya menjadi tinggi karena orangnya cukup banyak di situ ya. Nah, itulah kenapa kita harus aware juga terhadap kasus meningitis ini. Nah, penularannya seperti apa sih sebenarnya ya, penularan kasus meningococcal ini ya? Ya, selalu dengan, paling sering ya memang selalu dengan droplet infection atau dengan kontak langsung. Nah, penularannya juga sering juga melalui orang-orang yang sebenarnya tidak bergejala atau karier ya, dengan tidak sengaja dia melakukan kontak dan ada infeksi droplet keluar ya, sehingga akan mengenai orang-orang yang memang rentan terhadap infeksi meningococcal ini. Masa inkubasinya jadi dari mulai terkena sampai ke ada gejalanya bervariasi ya, antara 2 sampai 10 hari. Umumnya bisa sampai 2 sampai 3 hari saja. Nah, diagnosanya ya selalu dengan anamnesa, gejala dan tanda juga dari pemeriksaan laboratorium. Salah satu tanda atau gejala yang bisa kita lihat dari penularan meningococcal disease ini, kita lihat di mukosa nasofaring. Kalau sudah mulai ada lesi di epitel mukosa nasofaring, kemungkinan besar ini sudah terjadi penyebaran secara hematogen. Oke. Nah, gejala dan tanda dari infeksi meningococcal disease ini ya, karena ini adalah suatu infeksi yang cukup berat ya. Jadi ada demam ya, demam mendadak ya, kemudian disertai dengan gejala menings lainnya ya, seperti mual, muntah, kemudian ada nyeri kepala. Nah, yang khas ada kaku kuduk karena di sini ada gejala meningisme ya. Kemudian ada rash di kulit ya, jadi ada tanda-tanda, mungkin ada tampak kemerahan di kulit, kemudian secara fisik tampak lemah karena memang cukup sakitnya cukup advance begitu ya. Kemudian bisa muncul ekimosis juga, jadi ada perdarahan di bawah kulit yang cukup luas. Nah, kemudian kesadarannya ini juga khas ya, kesadarannya bisa sampai menurun hingga ke koma karena meningitis ini sampai ke sistem saraf pusat ya. Nah, kira-kira perjalanan penyakitnya ya, kalau perjalanan penyakitnya kalau kita bisa melihat dari satu orang ya, sekitar 4-8 jam itu kita diawali dengan gejala-gejala demam, mual, muntah ya. Kadang-kadang disertai dengan gejala saluran nafas atas seperti nyeri tenggorokan. Kemudian juga disertai dengan nyeri kepala yang cukup hebat. Nah, pada 12 hingga 15 jam berikutnya bisa muncul tangan yang mulai dingin ya, kemudian kaki ada nyeri ya, nyeri pada kaki. Kemudian ada hemorrhagic rash sampai ke ekimosis tadi ya. Kemudian meningismus ini muncul di 12 hingga 15 jam setelah gejala awal muncul ya. Jadi kaku kuduk, kemudian nyeri kepala hebat yang tadi ya. Kemudian fotofobi. Fotofobi itu silau ya, peka terhadap cahaya. Ini juga salah satu khas dari meningisme ya. Kemudian 15 sampai 24 jam berikutnya mulai muncul gejala-gejala sistem saraf pusatnya. Ada mulai dari bingung ya, penurunan kesadaran, delirium, kemudian sampai ke kejang.
Setelah kejang mungkin pasiennya sudah tidak bisa dibangunkan lagi atau koma. Nah, kalau ini terus berlanjut bisa muncul shock septic dan inilah yang memungkinkan terjadinya fatalitas yang cukup tinggi. Nah, gejala-gejala awal yang pertama muncul itu memang mungkin sering tidak bisa dibedakan dengan influenza, sehingga kita harus benar-benar mengawasi. Pertama mungkin gejalanya tidak khas, kemudian baru di tengah-tengah muncul misalnya gejala yang cukup khas. Misalnya kalau meningitis, oke, ini berarti menuju ke arah meningitis. Oke. Nah, bagaimana sih terapi pasien dengan kita kecurigaan ini ada meningitis nih seperti ini. Nah, kita lihat apakah pasien ini suatu orang yang imunokompromis atau ada riwayat penyakit serebral sebelumnya, atau ini adalah gejala kejang yang pertama kali, kemudian ada papil edem atau tidak, kemudian ada penurunan kesadaran atau tidak, atau ada penurunan neurologik yang vokal. Kalau di sini ternyata tidak ada orang tersebut masih cukup baik kondisinya ya. Kemudian belum ada penurunan kesadaran walaupun kita curiga ini suatu meningitis, maka bisa kita lakukan segera blood cultures ya, jadi kultur darah dan juga fungsi lumbal ya, karena kita bisa menemukan bakterinya itu ada pada cairan CNS. Nah, setelah dilakukan fungsi lumbal, langsung kita lakukan terapi yaitu empiric antimikrobial terapi dan juga ditambah dengan antiinflamasi. Nah, di sini antiinflamasinya yang cukup sudah masuk dalam bagan adalah dexamethasone ya. Nah, kemudian kita lihat dari hasilnya, kalau hasilnya memang confirm ya ada suatu bakteri yang menyebabkan meningitis, maka dia positif meningitis ya, positif meningitis, kemudian dilanjutkan dengan dexamethasone dan antimikrobial terapinya. Tetapi kalau misalnya tidak ditemukan, tidak confirm, jadi CNS-nya steril, maka kita harus pikirkan kemungkinan diagnosis yang lain yang bukan infeksi, gitu ya. Nah, kalau pasiennya ini kan kalau tadi pasiennya masih baik-baik saja, tetapi kalau pasiennya dalam kondisi yang cukup buruk ya, atau mungkin pasiennya imunokompromis, maka lumbar function ini dilakukan di akhir ya, setelah dilakukan perform CT scan dulu ya. Tapi yang pertama tetap dilakukan langsung diberikan obat, dilakukan CT scan, kemudian kita evaluasi apakah dia memungkinkan tidak untuk dilakukan lumbar function. Kalau misalnya tidak memungkinkan ya, maka tidak usah dilakukan lumbar function, langsung diberikan obat-obatan saja ya. Jadi kita langsung tembak saja dulu, tidak usah menegakkan diagnosis secara dengan menggunakan lumbar function. Ya, oke. Nah, terapi antibiotiknya apa sih yang sering kita gunakan untuk meningitis ini ya? Jadi ada 4 bakteri yang di sini bisa sering sekali menyebabkan meningitis bakterial ya. Antaranya adalah kalau misalnya ini Streptococcus pneumonia misalnya ya, antibiotik pilihannya adalah vancomycin ya. Sedangkan kalau yang Neisseria tadi adalah third generation cephalosporin. Kemudian untuk Listeria monocytogenes ya, kita menggunakan ampicillin atau penicillin G ya. Sedangkan untuk Haemophilus influenza kita gunakan juga third generation cephalosporin. Oke, nanti di sini kita juga selain menggunakan recommended terapinya bisa digunakan misalnya tidak ada ya, bisa digunakan alternatif terapinya. Dari mulai fluoroquinolone, chloramphenicol ya, sampai trimetoprim sulfamethoxazole ya. Tetapi yang pertama kali yang kita gunakan adalah yang recommended terapinya dulu. Oke, kalau tidak ada baru kita ganti di terapi alternatifnya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak mungkin melakukan satu blood cultures ya, kita gunakan langsung saja kita gunakan, biasanya kita tembak dengan third generation cephalosporin. Ini biasanya sudah cukup ya, seperti itu. Oke. Nah, pencegahannya bagaimana sih? Jadi sebenarnya ternyata penyakit yang cukup fatal ini sebenarnya bisa dicegah ya, yaitu dengan imunisasi meningitis. Ya,
Nah, imunisasi meningitis ini dibuat sesuai dengan strain yang banyak didapatkan di daerah sub-Sahara, yaitu strain ACWY ya. Dan ini diberikan minimal 14 hari sebelum keberangkatan ya. Kalau kemana saja, misalnya haji ya berarti 14 hari sebelum berangkat naik pesawat seperti itu. Nah, tapi juga boleh untuk travelers yang lain non haji juga bisa. Nah, setelah melakukan imunisasi meningitis, maka dia akan mempunyai daya lindung sekitar 2-3 tahun ke depan. Seperti itu ya. Oke, itulah mengapa imunisasi ini sangat penting. Oke, nah setelah kita selesai di meningitis tadi ya, setelah kita semua terapi dan gejalanya, kita masuk ke infeksi yang masih cukup hangat dibicarakan sampai saat ini, yaitu adalah infeksi virus corona ya, belum selesai. Nah, ternyata infeksi virus corona ini cukup luas ya. Sekarang yang kita kenal adalah COVID-19, ini masih bagian dari sini. Jadi sebenarnya infeksi corona ini temannya banyak gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah, apa sih sebenarnya coronavirus? Nah, coronavirus itu kita punya 4 jenis ya yang sudah dikenal di seluruh dunia saat ini ya. Ada 4 jenis coronavirus ya. Yang pertama ada alpha, beta, gamma, dan delta. Nah, yang menyerang manusia itu hanya jenis yang alpha coronavirus dan beta coronavirus. Jadi yang gamma dan delta itu ada, tetapi dia hanya menyerang hewan. Nah, untuk di alpha dan beta ini ada 6 coronavirus yang menginfeksi manusia, yaitu HCoV 229E di sini ya, sampai ke HCoV HKU1 atau BET ini. Itu ada 2 strain alpha dan 2 strain beta yang akan membuat infeksi ini mild common cold. Ya, jadi coronavirus ini hanya mild common cold saja di sini. Jadi kita lihat alpha dan beta. Sedangkan, nah ada sepupu-sepupunya yang lain ya. Sepupu-sepupunya yang lain yang bikin kita repot ya. Seperti ini SARS-CoV, ini jenis yang beta. Ini Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus ya. Ini kemarin sempat outbreak ya di beberapa daerah juga ya. Kemudian ada juga muncul lagi ya Middle East Respiratory Syndrome coronavirus. Itu jenis yang beta. Ini yang muncul di Timur Tengah ya, ini MERS-CoV, ini yang tipe beta. Kemudian yang terakhir yang kemarin masih hangat kita bicarakan, muncul lagi yang baru. Nah, ini karena banyak sekali mutasi, muncul baru coronavirus juga, novel coronavirus tahun 2019, ini juga jenis yang beta. Jadi cukup banyak jenis beta coronavirus ini yang menyusahkan dan membuat pandemi di seluruh dunia dan di beberapa tahun yang berbeda. Nah, ini juga kita sebut dengan SARS-CoV-2 ya, karena yang SARS-CoV pertama itu sudah muncul duluan ya. Sehingga ini baru muncul yang SARS-CoV-2 yaitu New Coronavirus 2019. Ini jenis yang beta. Oke, jadi ternyata coronavirus bukan hanya dia ya, tetapi yang galak hanya beberapa. Oke. Nah, ini timeline of newly emerging virus. Ya, jadi sebenarnya coronavirus itu bukan barang baru di dunia kita. Ini sudah cukup lama, sudah cukup banyak, tetapi yang memang merepotkan adalah mutasinya, ya. Karena mutasinya cukup banyak dan semakin lama mutasinya itu menjadi sangat virulen dan bisa menyebabkan morbiditas. Jadi kesakitannya cukup tinggi sampai ke mortalitas yang cukup tinggi. Nah, ini yang menyebabkan menyusahkan. Jadi coronavirus ini juga ada yang tidak deadly ya, tetapi ada juga yang deadly ini yang sering membuat kita menjadi harus bergerak cepat untuk imunisasi. Nah, contohnya di sini ya, untuk tahun 1937 itu ditemukan virus dari burung ya, West Nile virus contohnya. Kemudian pada tahun 1951 ini ada hantavirus, ini dari tikus. Nah, hantavirus ini unik ya, dia mirip dengan leptospirosis. Ya, dan kemarin pada saat outbreak coronavirus disease di Cina ya, di Wuhan ini ternyata dia juga cukup merepotkan ya. Jadi selain coronavirus, Cina itu juga kemarin berhadapan dengan virus hantavirus ini. Nah, mirip dengan leptospirosis ya, dengan gagal ginjalnya semua juga. Jadi mirip sekali, tetapi ini penyebabnya bukan spirocheta ya, tetapi ini adalah virus.
Kemudian Ebola virus muncul ya, yang dulu sampai perdarahan banyak gitu ya, muncul dari kelelawar. Kemudian HIV juga ada, ini masih khilafiah ya, antara dari kelelawar atau dari monyet itu dulu, atau simpanse. Nah, kemudian ada sinombre-virus, kemudian ada avian flu. Nah, avian flu ini juga jenis coronavirus yang alpha ya, H5N1. Ini kita sebut avian influenza karena berasal dari jenis unggas. Kemudian muncul lagi SARS coronavirus tahun 2000-an itu. Kemudian tahun 2010 ya, akhirnya muncul avian flu H7N9. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita lihat di sini virusnya itu sebenarnya satu varian, tetapi mutasinya itu yang buat dia menjadi bentuk yang cukup berbeda. Kita mulai masuk ke sini infeksi coronavirus ya. Ini infeksi coronavirus itu bermacam-macam ya, pernah menjangkiti di berbagai macam dan berbagai tahun ya. Salah satu contohnya tahun 2002 sampai 2003 itu di Guangdong, Cina itu sudah sempat outbreak dengan kasusnya 8.422 dengan kematiannya 916 kasus ya. Di sana negara-negara yang confirm pernah terkena kasus dengan kasus yang sama dengan Guangdong ini ada 29. Kemudian di Saudi Arabia tahun 2012 dengan kasusnya itu 2.494 ya. Angka kematiannya itu sampai ke 858 kasus kematian. Jadi 34,4% meninggal. Nah, case fatality-nya cukup tinggi. Nah, kemudian yang terjadi di Wuhan, Cina yang 2019 sampai sekarang ya. Sampai sekarang belum selesai. Ini sekarang tahun 2021. Jadi sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun belum selesai pandeminya. Kasusnya itu 79.331 dengan 2.618 kematian di Cina pada saat itu. Nah, jadi case fatality-nya 1-2%, tapi ini di Cina ya. Tetap kalau di seluruh dunia kemungkinan rate-nya itu antara 3-4%, terutama di negara-negara berkembang, apalagi di India kemarin ya. Pada saat awal confirm case-nya itu hanya confirm negara yang confirm terkena. Ini ada 29, tetapi sekarang sudah menjadi pandemi, jadi seluruh dunia sudah terkena. Nah, dulu pada saat terjadi outbreak di North America tahun 2009 itu cukup tinggi ya. Jadi ada 500.000 kematian pada dulu itu ya, dan ada 214 negara yang confirm ada terkena outbreak dari coronavirus ini. Oke. Nah, yang unik dari coronavirus ini ternyata dia mempunyai resistensi yang cukup tinggi. Jadi ini akan merepotkan terutama negara-negara yang dengan suhu yang rendah. Kita lihat sekarang ya. Jadi SARS-CoV dan MERS-CoV ini dari coronavirus tipe beta ya. Ini ternyata bisa bertahan ya cukup lama dibandingkan dengan HCoV yang lain atau virus influenza ya, saat dia itu dikeringkan di suatu permukaan. Nah, SARS-CoV itu bisa bertahan lebih dari 5 hari pada suhu 22-25 derajat Celcius, dan untungnya ya negara kita itu di atas 25 derajat Celcius gitu ya, karena kita di negara tropis. Tetapi kalau udah di negara yang cukup dingin, nah dia bertahannya cukup lama ini. Nah, kalau humidity-nya juga ya di kelembabannya 40-50% ya. Nah, kalau dia itu berada di temperatur yang lebih tinggi lagi, maka daya tahannya menjadi sangat berkurang ya. Dan humiditasnya lebih tinggi ya. Ini adalah mungkin adalah salah satu keunggulan negara tropis dibandingkan dengan negara yang lain untuk SARS-CoV-nya ini saja ya, tetapi ya. Oke. Tetapi tetap ya, dia tetap walaupun di negara yang cukup panas, dia tetap memiliki daya tahan yang cukup baik ya, walaupun tidak selama di negara yang dingin ya. Nah, kemudian kalau bentuknya aerosol, jadi bentuknya lebih kecil ya, dia bisa bertahan jauh lebih lama dibandingkan dengan bentuk yang dia lebih besar. Dan untungnya desinfektan yang biasa-biasa saja yang sering digunakan ya, baik itu deterjen atau desinfektan ruangan ya, yang sering digunakan di rumah sakit apalagi, itu sudah cukup bisa membunuh
SARS-CoV ini ya. Jadi memang kuncinya adalah di desinfektan. Nah, metode penularannya bagaimana? Nah, ini tadi ya. Metode penularannya dengan droplet, yaitu cairan yang dikeluarkan dari saluran nafas saat batuk atau bersin. Makanya kita menggunakan masker atau kita harus menutup mulut pada saat batuk atau bersin supaya misalnya naudzubillah, misalnya ada seseorang yang terkena gitu ya, itu dia tidak menyebarkan virusnya itu ke udara. Nah, kalau droplet itu ukuran ukuran partikelnya yang menyembur begitu ya, itu lebih dari 3 mikro ya, dan ini bisa terlempar sejauh 1 meter saat batuk dan bersin. Itulah kenapa kita saat ini harus jaga jarak ya, jaga jarak dan menggunakan masker. Kalau ukurannya 3 mikro, maka dengan masker itu kita cukup terlindungi ya, baik itu masker kain atau masker bedah apalagi ya. Tetapi dan juga jaga jarak 1 meter itu karena supaya daya jangkau dropletnya menjadi tidak kena seperti itu ya. Nah, kalau tangan kita memegang benda tersebut ya, misalnya kita memegang suatu permukaan benda kayak misalnya kenop pintu atau mungkin tombol lift seperti itu ya, memegang, maka virusnya ini jadi pindah ke tangan kita. Dan selain kalaupun kita tidak terkena, maka saat kita memegang benda yang lain yang kita pegang tidak cuci tangan, maka virusnya ini akan berpindah dari misalnya dari kenop pintu pindah ke handle, pindah ke gagang jendela misalnya, atau pindah ke handphone kita misalnya karena habis itu kita pegang handphone, itu bisa ya. Jadi tangan kita itu juga kenapa kita harus cuci tangan, karena tangan kita adalah vektor ya, tempat cara kita memindahkan virus dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, seperti itu ya. Kemudian itu yang dalam bentuk droplet. Kalau dalam bentuk aerosol itu kan dia lebih kecil ya, lebih kurang dari 3 mikro. Nah, kalau 3 mikro ini karena dia ringan, maka dia bisa melayang lebih lama di udara. Dan dia bisa, karena ringan, jadi terlemparnya lebih jauh daripada droplet. Nah, ini yang bisa daya jangkaunya menjadi seolah-olah menjadi lebih luas ya, karena ukurannya lebih kecil. Nah, aerosolize itu bisa misalnya pada saat ada tindakan nebulisasi gitu ya. Kemudian bersin pun mungkin aerosol, walaupun itu cuman kecil sih sebenarnya. Oke. Makanya kalau ada tindakan-tindakan nebulisasi pada orang-orang yang memang infeksius, maka kita benar-benar tenaga medisnya harus menggunakan masker yang rapat seperti masker N95 gitu ya. Oke, kita lanjut ke manifestasi klinis ya. Manifestasi klinis ini muncul dalam 2 hari ya, kalau ini cepat hingga 14 hari setelah paparan. Oke. Tanda dan gejala umum infeksi coronavirus antara lain ya, mungkin sudah sangat familiar ya, gejala gangguan pernafasan akut ya, dan ini juga diiringi dengan demam yang cukup tinggi ya, khas dengan infeksi viralnya. Nah, kemudian yang khas dari saluran nafasnya adalah sesak nafas ya. Kalau sekarang jelas ada saturasi yang menurun karena ada gangguan pertukaran oksigen. Nah, pada kasus-kasus yang berat ya bisa menyebabkan pneumonia. Jadi ini kasus MERS-CoV, SARS-CoV, COVID-19 ini juga bisa muncul dalam bentuk ringan. Tetapi yang sekarang sering munculnya dalam bentuk yang berat ya, seperti pneumonia, sindrom pernafasan akut, jadi gagal napas ya. Bahkan bisa sampai ke gagal ginjal. Kalau ini tidak tertangani dengan baik, jelas case fatality rate-nya akan jadi sangat tinggi atau bahkan menyebabkan kematian. Dan sampai sekarang COVID-19 ini angka kematiannya masih lumayan cukup tinggi ya. Kemudian terapinya. Nah, ini ya. Jadi terapinya sebenarnya apa sih ya? Belum ada sampai sekarang terapi definitif untuk infeksi virus corona, baik itu MERS-CoV, SARS-CoV ya, maupun COVID-19. Terapi-terapi yang selama ini diberikan hanya diberikan untuk suportif. Jadi misalnya ada batuk, ada demam, kemudian ada sesak nafas. Semuanya itu terapi-terapi oksigen dan sebagainya hanya diberikan untuk suportif. Nah, terapi yang lain yang bersifat definitif itu semuanya sampai saat ini masih bersifat dalam tahap eksperimental, ya.
Demikian juga untuk vaksin ya, walaupun virus ini sudah pernah dikenali dari tahun 1960 untuk coronavirusnya, tetapi karena coronavirus COVID-19 dan MERS-CoV, SARS-CoV ini adalah bentuk mutasi, maka jenis vaksin yang dikembangkan pun harus berbeda. Nah, oleh karena itu, untuk mengurangi fatality rate ini terus bagaimana seperti itu ya. Bahkan kemarin itu untuk terapi COVID-19 ini masih banyak jurnal-jurnal yang bertebaran seperti itu. Yang dulu kita katakan bahwa terapi plasma konvalesen ini menjanjikan, kemudian terapi dengan remdesivir menjanjikan gitu ya. Tetapi ternyata ini disanggah lagi oleh jurnal berikutnya bahwa ternyata terapi-terapi itu baik kloroquine, plasma konvalesen gitu ya, remdesivir itu ternyata tidak memiliki outcome yang sama saja mortalitasnya antara diberikan dengan tidak. Nah ini sehingga ini masih sangat masih sangat banyak variasinya yang harus dan penelitiannya harus banyak dikembangkan lagi. So terapi utamanya sampai saat ini adalah pencegahan. Jadi pencegahan kita gunakan sebagai terapi. Bagaimana mau tidak mau harus kita lakukan seperti itu ya. So pencegahannya seperti apa ya, ini sudah hafal semuanya pasti ya, sama kayak sudah didengungkan di semua tempat ya, di seluruh dunia saat ini ya. Cuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun itu sudah baik ya. Jadi sabun itu sendiri karena sifatnya deterjen sudah cukup bisa menginaktivasi. Jadi kalau nggak punya hand sanitizer cukup dengan sabun ya. Kemudian kalau menggunakan hand sanitizer yang ada alkoholnya minimal yang 60% atau yang sekarang yang sering itu ada dengan 70% ya. Terutama setelah memegang barang yang sering dipegang oleh orang lain. Nah, hindari sering memegang wajah, mata, hidung dan mulut. Kenapa? Karena kalau tangan kita sering bisa mencucinya, tapi kalau mata, wajah, hidung dan mulut ini kita tidak mungkin sering-sering mencucinya ya. Tapi kalau wudhu ya sehari 5 kali sih ya, gitu ya. Tapi mudah-mudahan sebelum masuk ke hidung, sebelum menginfeksi duluan sudah terbasuh gitu ya. Kemudian jaga jarak 1 meter, itu karena tadi masalah dropletnya tadi ya. Kemudian gunakan masker. Maskernya seperti apa? Nah, masker yang paling baik memang masker bedah karena dia bisa sampai ke 0,3 mikron. Tetapi ternyata masker kain pun itu sudah cukup efektif ya, terutama kalau untuk di komunitas. Nah, masker-masker yang seperti KN95 atau N95 itu memang digunakan terutama untuk di tempat-tempat yang jelas orangnya infeksius dan ada kemungkinan orangnya menyebarkan secara aerosol, gitu ya. Kemudian jangan lupa selalu gunakan masker saat berada di luar rumah, tutup mulut dengan lengan atau tisu saat bersin atau batuk, dan jangan lupa selalu bersihkan rumah kita dengan cairan rumah yang desinfektan yang aman ya. Bisa dibikin sendiri, banyak sekali tutorialnya ya di YouTube gitu ya. Boleh juga dengan yang sudah kemasan desinfektannya. Oke. Nah, setelah virus corona ya, coronavirus yang masih cukup meresahkan di kita ya, kita lanjut ke bagian berikutnya.